Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Foodpreneur, kembali lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Satria Zani yang akan menjadi moderator Foodies on Sharing kali ini. Nah, tema kali ini sangat menarik nih dan bener-bener panjang banget nih, temanya aja udah panjang gitu kan. Nah, tema kali ini adalah 10 strategi menekankan biaya capek agar lebih efisien dan payback period lebih cepat. Nah, daripada bingung dan salah langkah, saya juga bingung sih sebenarnya. Nah, daripada bingung atau salah langkah, mending tonton dulu nih Foodies on Sharing kali ini. Karena akan ada 10 ya strategi yang bisa menekankan biaya capek agar lebih efisien, yang akan dibicarakan oleh Pak Danis Punto Adi, yaitu serial F&B entrepreneur dan F&B consultant. Nah, oke ya, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ada sedikit informasi nih. 2 hari lagi terakhir pendaftaran nih FOC 11 yang juga akan dibicarai oleh Pak Danis nih, yaitu FOC 11 ini 10 kali outlet growth, ekspansi cabang sendiri tanpa kemitraan, ya kan? Nah, nih buat foodpreneur yang ingin mengetahui bagaimana sih caranya opsi mengembangkan bisnis kuliner selain membuka cabang dengan sistem kemitraan, atau ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana menyusun skenario pengembangan bisnis. Nah, di FOC 11 ini yang akan dijelaskan yang akan dipelajari adalah cara menyusun kalkulasi modal dan bagi hasil outlet, membangun dan menyusun organisasi dan bisnis proses yang kuat untuk berkembang, dan membangun brand dan marketing yang kuat untuk menopang ekspansi bisnis. Dan masih banyak lagi yang akan dijelaskan di FOC 11 ini nih. Nah, catat tanggalnya, dan karena 2 hari lagi nih pendaftaran terakhir nih foodpreneur. Ada di tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10. Nah, itu di setiap tanggalnya akan diisi oleh pembicara expert di bidangnya. Nih, untuk cara daftarnya gampang sekali nih foodpreneur. Yang pertama, tinggal klik link yang ada, saya belum pin ya, sebentar. Nah, linknya gampang banget nih di bit.ly/10x strip growth, atau langsung hubungi CS Foodies nih di 0813 1214 7974. Nah, nggak tunggu lama, kita langsung join aja nih. Kita invite Pak Danisnya. Oh, belum masuk ya? Oh, udah masuk. Belum join. Nah. Halo, assalamualaikum Pak Danis, apa kabar nih? Selamat sore. Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Selamat sore Iya. teman-teman trainer semuanya di seluruh Indonesia yang join ya. Wah, gimana nih Pak? Sehat dulu nih semua sama foodpreneur yang udah lama nih nggak lihat Pak Danis nih di Foodies on Sharing kali ini. Nah, maksudnya tema yang kali ini bener-bener ini apa ya, panjang gitu kan, bener-bener harus dipelajari mendetail ya, karena 10 strategi menekankan biaya capek agar lebih efisien. Nah, itu akan langsung dijelaskan oleh Pak Danis gitu kan. Nggak tunggu lama, dan foodpreneur pun udah nggak sabar ya kayaknya Pak. Ya, nggak tunggu lama, kita langsung aja jelaskan oleh Pak Danis. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Thank you, Pak. Oke, selamat sore teman-teman trainer semuanya yang Selamat sore Pak. hari ini meluangkan waktu ya buat Ya. kumpul semua di IG Live ini, dan mungkin saya akan sharing apa sih inisiatif yang bisa kita lakukan untuk kita itu bisa mengurangi kapasitas kita atau meminimalisasi kapasitas. Kenapa? Nah, kenapa topik ini cukup menarik dan saya ingin sharing ya di IG Live kali ini. Jadi kita ya sebagai bisnis, ketika kita akan memulai sebuah bisnis, tentunya kita harus berhitung ya berapa modal yang kita harus keluarkan semuanya, dan yang paling penting adalah berapa lama nih payback period atau periode waktu pengembalian dari semua investasi yang kita keluarkan. Sebenarnya
dalam sebuah investasi bisnis, besar kecilnya uang yang kita keluarkan itu ya relatif ya. Tapi sebenarnya untuk investor atau kita pemilik bisnis yang memiliki uangnya, sebenarnya besar kecilnya angka itu menjadi nggak terlalu menjadi concern ya. Biar kita akan memutuskan sebuah investasi. Tetapi yang menjadi concern itu adalah berapapun yang saya investasikan, yang kita investasikan, apakah kecil atau besar, ini balik modalnya berapa lama. Nah, itu hal yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Jadi buat teman-teman semua yang investasi, jangan kepancing oke cuma 10 juta aja, atau cuma 5 juta aja, atau 30 juta aja. Tapi yang saya ulang adalah dengan investasi itu, balik modalnya itu periode waktu berapa lama. Semakin pendek umur atau periode balik modalnya, itu berarti semakin menarik tuh untuk investasi atau planning bisnis yang kita akan ambil seperti itu. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita perhatikan ketika kita menginginkan sebuah periode pengembalian modal itu pendek, itu adalah bagaimana kita memiliki nilai capex yang kecil. Karena semakin kecil nilai capex-nya, berarti keluasan kita berarti untuk mencapai target sales atau profit yang kita kejar itu akan semakin mudah untuk mencapai tingkat pengembalian yang kita inginkan. Kalau misalnya profit kita setiap bulan misalnya 10 juta, kalau capex-nya 100 juta ya berarti 10 bulan kan. Tapi kalau capex-nya 50 juta, kita bisa lebih cepat 5 bulan bisa kita dapat nih. Nah, jadi capex ini menjadi titik kritis pertama kita sebagai pebisnis ketika kita akan memulai sebuah bisnis kuliner. Jadi hal itu yang saya ingin share ke teman-teman semua untuk jadi topik utama hari ini. Nah, selain juga dengan capex yang kecil tadi, keuntungan lain apa sih yang kita bisa dapat? Selain tadi tingkat modal. Sebenarnya kalau memang kita ada dananya ya, oke lah kita biarlah harus. Kenapa kita harus habisin? Kenapa dengan capex itu lebih untung? Misalnya yang pertama ya, kalau kita punya kelebihan uang 50 juta ya, dibandingin dijadiin capex bangunan, renovasi, lebih baik 50 juta ini kita alokasikan ke hal-hal yang lain, seperti halnya biaya marketing. Nah, lebih baik jadi biaya marketing, kenapa? Karena itu menjadi lebih produktif buat bisnis kita. Ketika kita launching dengan capex 50 juta, kita punya kelebihan 50 juta, dan kita pakai untuk namanya biaya marketing, itu exposure-nya akan lebih. Bahkan mungkin dengan exposure cepat, traffic ketika baru opening juga bisa tinggi sekali. Sehingga tingkat penggunaan modal yang tadinya 5 bulan, mungkin bisa dipercepat jadi 3 bulan. Jadi, keuntungannya seperti itu, ketika kita bisa memanfaatkan atau bisa benar-benar membuat strategi capex yang sangat minim. Selain itu juga, dengan capex yang kecil tadi, itu tentunya akan membuat investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi kalau kita berencana misalnya untuk menjual franchise atau store sistem di mana kita butuh investor untuk mengembangkan cabang-cabang kedua, ketiga, keempat, lima atau cabang jaringan lain. Karena dengan yang capex yang kecil tadi, investor akan berpikir, balik modalnya akan lebih cepat nih dan proses dia pun akan lebih didapat dengan periode yang lebih pendek. Dan yang berikutnya, yang terakhir, keuntungan lainnya adalah dengan capex yang kecil, kita nge-setting target untuk sales base kita pun jadi nggak terlalu bombastis ya. Kita bisa setting target sales dengan lebih rasional lah, sehingga dengan demikian probabilitas untuk tercapainya target sales kita kita dituntut atau diharuskan untuk bisa mendapatkan sales yang tinggi sehingga profitnya bisa bagian pengembalian modalnya sesuai dengan perencanaan. Jadi belum bisa mulai sebenarnya apa aja sih inisiatif yang kita bisa lakukan untuk capex, saya jelaskan dulu ya. Kenapa sih begitu pentingnya kita terus berpikir, terus melakukan evaluasi, terus melakukan improvement dan ada berbagai inisiatif sehingga kita menjadi minim. Oke, saya langsung mulai ya. Ya. Yang pertama, untuk mendapatkan capex yang baik, angka yang baik, itu yang pertama kita harus lakukan, kita harus membuat yang namanya budgeting capex yang terukur. Jadi gini, apa sih maksudnya budgeting capex yang terukur? Jadi
capex itu bukan nentuin capex, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Wah, kita pengen bangunannya keren nih. Nah, pokoknya dengan keren ini berapapun biayanya, pokoknya yang gue keluarin deh, nggak gitu. Atau sampai duit berapa, kan jadi capeknya segitu maksimal, nggak gitu juga. Karena dengan seperti itu, kita nggak ngerti sebenarnya dengan semua yang kita keluarkan ini sebenarnya cukup make sense nggak untuk bisnis yang kita akan running. Sehingga hal yang pertama kali ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengukur titik optimum atau angka optimum dari modal kita itu berapa. Caranya gimana? Di tahap awal kita membuat namanya projection profit and loss kita itu seberapa. Anggap dari perhitungan laba rugi kita menghitung bahwa keuntungan setiap bulan kita adalah 10 juta. Nah, kalau kita menginginkan periode pengembalian modalnya itu adalah selama 2 tahun, tinggal kita kali aja. Berarti nilai capex maksimal yang boleh kita keluarkan untuk membangun sebuah restoran itu adalah 10 juta dikali 24. Itu adalah 240 juta. Jadi 240 juta inilah yang menjadi dasar acuan jadi platform. Jadi kita nanti nyeting budget bangunan dan sebagainya, itu mungkin totalnya itu nggak boleh lebih. Nah, kenapa? Ya karena di awal udah kita hitung ya bahwa profitnya adalah 10 juta ya dengan omset 30 juta, jadi 20%. Nah, boleh nggak kalau misalnya setelah dihitung-hitung ternyata 220 juta ini nggak sesuai nih misalnya dengan bangunan atau keinginan konsep restoran kita inginkan, boleh-boleh aja. Ya boleh naikin nih jadi 300 juta. Tapi udah gitu kan, kalau 300 juta itu atau jadi 400 juta deh, 400 juta. 4 juta dibagi 2 tahun, berarti per tahun 200 juta. Jadi per bulannya itu sekitar harus di 20 sekian juta. Kalau kita dapat margin kita itu adalah 20%, ya berarti omsetnya yang tadinya 50 juta itu harus di 100 juta berarti omsetnya. Sekarang kita hitung dengan bisnis model yang kita dapat, mungkin nggak kita dapat omset 100 juta sebulan. Kalau ternyata itu mungkin, ya berarti bisnis visibility harus kita hitung lagi. Boleh kita punya total capex 400 juta, tapi dengan catatan omsetnya harus juta setiap bulan. Itu ya, yang pertama cara menghitung berapa total maksimum dari capex yang memang kita boleh keluar. Yang berikutnya, setelah kita dapat totalnya, baru kita buat rasio-rasionya nih. Rasio renovasi berapa persen? Anggap renovasinya 30%. Rasio sewa bangunan berapa persen? 20%. Rasio marketing berapa persen? Rasio beli equipment berapa persen? Finish berapa persen? Rasio untuk karyawan training berapa persen? Jadi semua unsur cost tadi kita breakdown lagi dan kita susun persentasenya, kemudian kita kalikan dengan total capex. Di sanalah kita dapat budgeting untuk setiap masing-masing items cost atau biaya. Nanti dengan eksekusinya kita harus disiplin dari situ. Gitu. Supaya kita batasannya pekerjaan kita jalankan semua untuk persiapan restoran, tapi setiap pos-posnya harus disiplin di angka yang memang kita sudah buat. Jadi itu ya hal yang pertama kali teman-teman harus lakukan untuk bisa memanage namanya capex dan terukur ya sesuai dengan yang bisnis model atau finansial model yang kita inginkan. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan adalah kita harus mencari bentuk bangunan yang sesuai kebutuhan. Jangan terpancing dengan misalnya, oke, lihat tempat strategis, ini gue beli deh, gue sewa deh, udah sewa gitu. Kita nggak pikirin nih, apakah ruangannya itu sesuai dengan target traffic yang kita inginkan, apakah parkirannya sesuai dengan jumlah parkir yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa sih kebutuhan ruangan itu, bangunan itu harus sesuai? Karena gini, kalau kita ternyata setelah dengan 100 omset tadi, ternyata kita hanya butuh mungkin kalau 100 juta, berarti kan per hari sekitar 3 juta lah, angka gampangnya. Kalau misalnya emisi kita itu adalah di angka 50 juta, ya 50 ribu, sorry. Berarti 30 juta itu sebenarnya kita tidak dapat dengan traffic yang hanya jumlahnya adalah 60 TC saja per hari. Nah, dengan 60 TC per hari, kita hitung nih, berapa jumlah putarannya per hari.
Kalau jumlah putaran data itu 2 kali anggap gampang. Berarti sebenarnya per satu putaran itu hanya akan dapat sekitar 30 TC aja. Kalau 30 TC, setiap TC-nya itu misalnya ada 2 orang konsumen, berarti sebenarnya kita hanya butuh sekitar 30 meja, di mana mejanya disetting 2 porsi. Nah, ya kita cari bangunan ya cukup dengan jumlah segitu aja, 30 porsi, atau mungkin lebihnya 4 porsi aja. Kecuali kita pede banget ya, bahwa ini akan menjadi 100 porsi, tapi jumlah putaran dan jumlah traffic target yang kita inginkan itu segitu di awal. Sehingga kalau misalnya per meter per satu meja itu butuh 2 meter persegi, anggap sebenarnya kita hanya butuh 30 dikali 60 meter persegi, ini cuma sekitar 180 meter persegi untuk uang servisnya, plus yang lain-lain anggap 200. Jadi kalau ada bangunan di ukurannya 500 meter persegi, kita ambil apa enggak? Nah itu kan, kalau kita nggak yakin di masa depan kita nggak bisa naikin traffic lebih dari 100, yang nggak usah diambil. Apa yang diambil? Kenapa? Sewanya pasti mahal. Sewanya pasti mahal. Apalagi kalau di lokasi itu ada lokasi lain yang berdekatan yang lebih kecil dan biaya lebih murah. Sehingga kita harus tahu persis sebenarnya kebutuhan bangunan yang kita inginkan seperti apa profilnya. Apakah 1 lantai kan? Apakah 2 lantai kan? Karena yang pertama, kalau kita melakukan over calculation atau over memilih bangunan lebihan, kita akan terlalu over di biaya sewa. Jelas ya, capex-nya mengenai. Kedua, biaya renovasi. Renovasi per meter persegi hampir jutaan. Kita sewa bangunan 200 meter, ya jatuhnya ya 200 dikali 1 juta. Ya, berarti berapa? 200 juta biaya renovasi. Nah, tapi kalau kita sewa per 100 meter persegi, ya, di sini aja kita udah ada pembengkakan untuk 200 juta sendiri untuk apa? Belum nanti kita kepancing untuk nyeting karyawan untuk bisa mengcover semua area konsumen. Nanti OPEX-nya membengkak juga. Jadi kesalahan di awal kita memproyeksi bangunan dan konsep operasional di awal itu tentunya selain juga akan menjadikan ada terjadi pembengkakan CAPEX untuk bangunan restoran kita. Nanti pada saat operation berjalan itu ada potensi, ada juga pembengkakan OPEX gitu. Di awal-awal kita ngerunning karena ekspektasi yang terlalu berlebihan, nggak sesuai dengan spending yang kita sudah buat. Jadi itu poin kedua ya. Yang teman-teman perlu tahu bagaimana caranya supaya CAPEX kita itu nggak membengkak. Jadi cari bangunan yang sesuai nih, yang pas-pas aja gitu ya. Memang sesuai dengan projection dari bisnis plan kita akan kayak gimana. Nah, yang ketiga, cek juga masalah perizinan, ya, perizinan bisnisnya. Apakah bangunan-bangunan yang teman-teman sewa itu, apakah sudah punya IMB, ya, atau izin-izin lain yang memang diperuntukkan untuk bisnis. Nah, kenapa sih ini penting? Banyak sih sebenarnya teman-teman lain yang saya kenal yang nggak terpikir nih untuk memastikan apa IMB aman apa enggak. Kalau memang bisnis kita nggak ramai-ramai amat sih, biasanya sih cek-cek aja ya, nggak terlalu jadi problem. Tapi yang jadi problem itu ternyata bisnis kita booming. Dan saya yakin teman-teman mas kuliah yang ada di Indonesia ini pasti pengen ketika bangun bisnis pasti booming dong, pasti trafficnya tinggi gitu. Yang tadinya mungkin omset 3 juta, naik jadi 5 juta, 5 juta jadi 10 juta, 10 juta, 15 juta, dan seterusnya. Nah, cabang jadi D1, D2, D3, dan cabangnya jadi banyak. Nah, akan jadi problem ketika kita sudah mulai punya bisnis cukup bagus. Nah, itu ya bagus. Ini biasanya sudah mulai masuk radar nih. Radar apa nih? Udah masuknya udah bukan UKM baru berkembang lagi nih. Ini bisnis settle. Nah, kalau sudah dikategorikan sebagai settle, itu masalah perizinan itu pasti akan dicek. Ya. Itu akan dicek, akan diaudit sama pemerintah daerah, dan kalau sampai itu masih peruntukannya bukan untuk bisnis tapi masih untuk rumah tangga atau untuk kantor, kita menjalankan problem, dan ujung-ujungnya itu akan bengkak tuh biaya-biaya untuk mungkin detek pengek dan sebagainya, dan sehingga hal itu kita harus pastikan beres. Nah, lebih baik lagi ya, dan biaya ngurus IMB ini nggak cukup
mahal. Koneksinya kurang baik ya, food planner. Halo Pak. Keputus nggak? Jadi Aman lancar. Pak. Tadi keputus sedikit sih. Oke. Jadi kita kalau kita tahu bahwa bangunan kita akan sewa yang bagus atau sudah ada, itu jelas akan menurunkan capex ya. Kita harus keluarkan untuk urusin ya, untuk menghandle atau untuk memastikan bahwa izinnya memindahkan dari namanya bangunan untuk peruntukan rumah tinggal jadi bisnis. Jadi pastiin dulu nih sudah ada IMB-nya atau enggak. Nah, kita berencana bangun apalagi kalau ternyata luas bangunannya besar. Nah, jangan sampai tuh nanti kita udah ngapain segala macam, udah keluar biaya banyak, tiba-tiba ada audit dari pemerintah, ternyata bangunan di daerah situ tidak boleh digunakan untuk bisnis. Nah, itu banyak kasus yang pada akhirnya baru buka beberapa minggu harus ditutup bisnisnya, padahal kita udah keluar banyak untuk ngurusin renovasi dan sebagainya. Jadi untuk yang poin ketiga ini teman-teman harus concern ya. Jadi cek dulu nih kelengkapan IMB-nya dari tempat yang akan teman-teman sewa. Kalau memang aman ya oke, jadi memang bisa untuk bisnis. Tapi kalau enggak, cek bahwa biayanya kalau masih angkanya masih masuk hitungan capex kita ya solusi. Kalau enggak ya lebih baik cari tempat yang memang ready untuk bisnis, atau kalau harus baik nama untuk urus IMB-nya masih di angka yang masih set lah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, yang teman-teman juga harus itu adalah buat desain bangunan secara efektif. Jadi kadang-kadang kita sering memperhatikan ya ketika ada datang ke sebuah restoran, keren sih bangunannya gitu, bagus desainnya, tapi nggak efisien. Nggak efisien dari sisi repotnya, di kitchen, nggak efisien dari sisi mungkin area servernya, nggak efisien di banyak aspek ya, yang kira-kira nggak perlu, sehingga akibatnya mengakibatkan biaya capex yang tinggi gitu. Jadi kita akan membangun sebuah bangunan restoran, yang pertama kita harus pastiin adalah efektivitas dulu ya, jangan kerennya dulu. Keren itu kan cuman tambahan-tambahan aja untuk membuat di restoran terlihat lebih cantik. Tapi yang pasti itu adalah kita pastiin layoutnya itu efisien dulu. Layout efisien gimana? Kok kalau misalnya kita bisa milih satu lantai, ya jangan pilih 2 lantai. Ya. Kenapa? Selain biaya renovasinya pun akan menjadi 2 kali, nanti ketika running operation, satu lantai itu akan lebih mudah dikontrol di orang. Ya, satu lantai kita mungkin hanya butuh, anggaplah satu lantai butuh 1 server. Kalau 2 lantai kita butuh 4 server. Ya, itu satu ya. Di sisi efektivitas pemilihan bangunannya. Yang kedua, area dapur jauh dari area konsumen. Nah, versus dekat dengan area konsumen. Nah, mungkin keren ya, area konsumennya outdoor gitu ya. Tapi jarak dari dapur sampai konsumen butuh meter jalan kaki sampai 5 menit. Ya keren sih. Tapi kebayang di sana berarti kita lead time proses produksinya ketika nanti operation itu panjang banget tuh. Mungkin orang dari mulai order sampai dapat makanan bisa butuh waktu lebih dari 10 menit, bisa sampai 15, 20, wah lebih dari lagi sampai 30 menit. Nah, kenapa? Pertama, ngontrol produksinya lama, nyampein dari dapur ke tempat servernya lama, itu udah problem sendiri. Belum membangun infrastrukturnya dari mulai kitchen ke ruang server, itu berarti kan jalurnya harus nggak boleh becek dong, nggak boleh kotor, nggak boleh hujanan, itu kan kebayang kan biaya renovasinya berapa gede. Akan lebih mudah kalau misalnya bangunannya efektif di dapur sama ruang konsumen itu berdekatan, ya. Sehingga proses dari mulai konsumen, agent produksi sampai agent konsumen itu waktunya biar cepat. Apalagi teman-teman yang bisnisnya konsepnya adalah mengandalkan kecepatan ya. Makanya kalau kita lihat kayak fast moving restorannya kayak McDonald's lah, KFC lah, Starbucks,
saya bujangan, abnormal gitu. Nah, itu kan kita lihat dapurnya dekat banget sama. Jadi prosesnya sangat dekat. Jadi kalau ada problem pun koordinasi antara server sama kitchen itu sangat efisien sekali proses komunikasi. Itu ya poin keempat ya yang kita perhatikan dari mulai gudang juga, gimana naruh gudang berdekatan dengan dapur apa enggak. Jangan sampai gudangnya gede sih, cuma jaraknya jauh nih antara gudang sama dapur. Jadi nanti ketika setiap pagi ada transfer stok dan sebagainya problem lagi. Jadi pastiin efektivitas itu yang benar-benar bagus, baik, operation support, baru ngomongin masalah pernak-perniknya. Selain kita bisa mengurangi proses renovasi yang mungkin butuh biaya lebih atau effort lebih ketika hanya mengandalkan IPAN aja, nggak memperhatikan aktivitas, nanti di pas operasional juga dengan bangunan yang efektif, tentunya kita bisa memastikan biaya operasional kita menjadi sangat efisien sekali. Itu yang keempat ya. Yang kelima, anggaplah kita udah punya bangunan, udah didesain, udah ada gambar kerjanya lah, kalau yang keren ya, pakai arsitek, semua equipment udah di list, efisien sekali, layout udah benar-benar dibuat sedemikian rupa. Yang berikutnya, kebocoran yang terbesar yang sering terjadi ketika melakukan proses bangunan restoran, capex itu adalah ketika proses recruitment atau belanja. Oleh karena itu, ketika belanja, yang kelima, untuk mengontrol capex, kita harus melakukan pitching ya, vendor. Jadi, jangan hanya mengandalkan satu vendor aja. Kita pitching ke beberapa vendor. Sehingga kita udah punya budget, ya, kita nawarin ke vendornya 10-20% lagi. Jadi kalau bisa, ya dapat lebih murah lagi dong. Karena semakin kita bisa ngehemat capex ya, semakin beli murah juga. Dan alokasi uang untuk biaya-biaya operasional lain juga semakin besar. Jadi pitching beberapa vendor, kita kasih challenge, anggap vendor bangunan nih, kita kasih gambar kerja dan sebagainya, kita minta mereka buat RAB interpretasi, kasih range saja lah. Misalnya ternyata kita punya budget 1 juta deh untuk misalnya bangunan, kita kasih ke mereka antara 80 sampai 1 juta. Kalau hampir 1 juta masih oke. Nanti kita lihat, siapa tahu ada yang bisa ngasih harga 80 juta atau 1 juta, kita itu. Dan kita selain ketika melakukan tender kontraktor, nggak cuma masalah harga kita cek ya, tapi lihat after sales-nya seperti apa, lihat pengalamannya kayak gimana, cek detail-detail yang dia kita kasih ke kita seperti apa dengan uang yang atau capital yang kita kasih ke dia, jadi value-nya oke nggak dengan kita bayar ke kontraktor itu. Jadi hal seperti itu yang kita harus cek juga ke vendor-vendor atau kontraktor kita. Tapi melakukan tender kontraktor atau price pitching itu penting banget untuk berikutnya kita dapat harga yang terbaik ya untuk berbagai. Oke, yang keenam. Oke, tapi sebelum keenam ya saya ulang lagi ya. Supaya teman-teman lupa. Saya cepat yang pertama tadi ya. Jangan lupa buat budget capex yang terukur. Jadi yang paling utama adalah budgeting. Itu penting banget. Ini panjang nih urusannya budgeting. Ini diskusi harus semua pemegang saham, kalau ada semua stakeholder teman-teman orang rame ini bisnisnya harus dibahas bareng nih. Benar nggak sesuai dengan plan kita secara pemain modal dan sebagainya hanya total capex modalnya. Yang kedua, cari bangunan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu berlebih, tapi jangan juga terlalu kurang. Ini ada yang suara macet. Suara saya macet nggak? Aman Pak. Aman ya? Aman. Ya. Ya. Jadi dari bangunan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kebanyakan, karena kebanyakan kita akan over capex. Lalu yang kekurangan, kalau terlalu kecil juga kita jadi hilang opportunity. Jadi cari yang terus yang ketiga, cek ke perizinannya dari bangunan kita mau sewa. Apakah IMB-nya udah IMB untuk bisnis atau belum? Kalau belum ya usahakan cari yang udah bisnis. Tapi kalau misalnya bagus banget lokasinya, sewanya murah, ya cek berapa balik fungsi IMB ya, bisa atau enggak? Kalau bisa, lanjutin, hitung angka berapa nilainya. Kalau ternyata masih masuk hitungan capex ya silakan dibalik
fungsikan. Yang keempat, buat desain bangunan yang efektif ya, sehingga bisa efisien di CAPEX dan juga nanti akan efisien di proses operasional. Nah, terus yang kelima adalah buat tender ya, untuk kontraktor atau vendor-vendor yang terlibat dalam proses pembangunan restoran kita. Ya, yang keenam nih, lanjutin ya, itu adalah beli equipment yang must to have ya, bukan nice to have. Maksudnya apa? Beli equipment yang memang perlu dan penting dan harus memang butuh yang mahal, bukan yang wah kayaknya gua harus mahal semua nih equipmentnya gitu. Kayak gitu juga beli equipment itu peralatan tuh kita harus tahu tingkat urgensinya beli mahal atau enggak. Jadi gimana caranya nih? Yang pertama ya, kita harus identifikasi dulu, kita harus buat namanya equipment matrix namanya. Nah, apa sih maksudnya equipment matrix? Jadi yang pertama kita lakuin adalah kita harus menyusun produk core kita mana. Kira-kira bisa kita punya 10 produk nih. 10 produk ini mana yang punya kontribusi penjualan paling banyak nih sampai 60% atau 70%. Anggaplah ada 3 produk ya dari 10 produk kita jual. Nah, kita lihat nih 3 produk ini pakai equipment yang mana? Nah, kalau ternyata di list equipment kita punya 6 equipment, tapi ternyata 3 ini hanya menggunakan 1 equipment, ya. Sisanya bahkan 6 equipment apa tadi kan 7 ya, 6 equipment yang lain itu hanya untuk memproduksi produk yang bukan core, yang kontribusi ke salesnya cuma 30-40% ya, yang ke 7 menu tadi ya. Yang untuk 3 equipment yang dipakai untuk core, boleh tuh kita beli yang mahal yang terbaik. Kenapa? Karena jelas kontribusi ke omset kita gede, sehingga walaupun itu mahal, tingkat periode pengembalian modal untuk beli alat itu cepat. Ya. Karena 3 alat tadi, dengan harga mahal tadi, itu ngasih profit paling gede. Satu. Karena itu digunakan untuk memproduksi produk yang core, nggak boleh dong lagi rame-rame produknya rusak. Jadi kita harus pastiin produk yang kita pakai untuk memproduksi produk core itu adalah equipment terbaik, sehingga punya tingkat durability yang bagus. Ya. Jadi nggak mungkin mudah rusak lah, terus awet lah, terus hasil produksinya juga hasil yang bagus lah. Jadi it's okay kalau itu kita beli dengan harga yang mahal. Oke. Tapi ya sisanya ya yang biasa-biasa aja lah, nggak usah yang mahal gitu. Itu pemakainya pun nggak sering sama. Terus tingkat pengemen tingkat kontribusi ke profitnya kecil juga. Ya, yang penting jangan jelek-jelek sekali pakai dirusak juga gitu. Tapi ya kalau awet 3 bulan lah, agak 4 bulan, agak tahun masih oke lah, tergantung jenisnya kayak gimana. Jadi kita mix antara equipment memang yang must to have, yang memang harus bagus, boleh invest yang gede, tapi di mix dengan equipment yang secukupnya lah. Sehingga dengan kita nge-mix, biaya capex untuk beli equipment bisa dikontrol, bisa dioptimalisasi. Nah, harus semua mahal juga, tapi jangan juga murah juga ya. Tapi kita harus tahu nih mana yang kira-kira equipment yang memang penting banget, tapi equipment yang memang ya penting kita bisa mensupport enterprise produksi. Itu yang keenam ya. Ya, yang ketujuh itu adalah cari ya. Ini buat teman-teman ya, kecuali di sini restorannya memang udah chain resto atau mungkin restorannya ada kebijakan khusus yang mengharuskan bahwa semuanya harus barang kires baru, dan ada perhitungan akuntansi lah, depresiasinya harus sesuai dengan ketentuan akuntansi dan sebagainya. Di luar yang gitu ya, ini saya bicara sama teman-teman UKM kebanyakan yang mungkin ini bisnis sendiri, modal sendiri, kalaupun modalnya sama teman ya sharing-sharing bareng, tetapi secara perhitungan masih bisa cincai-cincai lah gitu lah, dengan depresi. Kita bicara nih furniture atau equipment second. Kenapa? Kalau ini laporan keuangan yang benar dan investor profesional, nggak boleh tuh beli yang second, karena itu akan jadi perhitungannya akan kacau balau, itu bisa dianggap fraud tuh kita. Tapi kalau misalnya kita buat kita sendiri, boleh itu nggak salah, atau kita
cari furniture misalnya meja stainless, yang second, asal kondisinya masih bagus, terus semua kondisi fisiknya masih oke, setelah fungsi dia masih nggak masalah, itu oke beli second. Meja-meja konsumen, ya, asal kondisinya masih oke dan sebagainya, lumayan dapat diskon 30-50%. Tapi jangan semua dibeli second juga ya, kayak misalnya utensil yang berhubungan sama food grade, misalnya kayak tatakan, potongan daging, potongan sayur, pisau, garpu, ya jangan beli second. Baru itu nggak seberapa. Cuma kalau misalnya kayak meja furniture lah, meja stainless lah, mungkin freezer, showcase lah, terus mungkin bahkan sampai ke warma, tempat penyimpanan dan sebagainya. Kalau memang kita bisa dapat kondisinya yang masih bagus, ya harga second, dapat diskon sampai 30%, why not? Kita pakai itu. Saya juga support untuk beberapa bisnis yang nggak terlalu high profile. Saya beli yang second aja. Kenapa? Karena saya pengen capex-nya murah, dan balik modalnya cuma sebulan 2 bulan, setelah 2 bulan bisa profit, dan bukan juga bangun sesuatu yang harus terlalu kompleks. Saya beli majority second. Itu nggak salah. Nah tadi ya, yang pertimbangannya tetap kualitas dan sebagainya, periode waktu penguatan dari barang juga kita. Nah, yang ke-8 ya, yang harus diperhatiin buat teman-teman semua, itu adalah alangkah baiknya, walaupun teman-teman punya tim, apalagi teman-teman yang bisnisnya belum terlalu besar ya, kecuali yang bisnisnya udah gede banget sih, ya biasanya memang udah ada benchmark price lah ya, dari vendor-vendor ya, kayak tinggal main di pitching aja sih. Tapi buat teman-teman UKM nih yang baru mulai bisnis, alangkah baiknya kalau teman-teman ngerti harga. Jadi semua barang-barang capex atau item-itemnya, teman-teman harus buat tulisnya tuh. Misalnya ada 100 hal yang harus dibelanjakan untuk memulai bisnis restoran saya. Nah, survei itu di internet tuh berapa harganya, sebagainya. Ya harga-harga itu saya tahu nih berapa harganya. Jadi kalaupun nanti belanjanya belanja sendiri, kalau belanja sendiri bisa jadi bahan nego nih, vendor, toko, atau supplier. Tapi kalau misalnya minta staff untuk belanja, kita jadi nggak dikandalin ya. Kita bisa ngerti, oh staff kita ini benar-benar belanja dengan harga terbaik atau enggak. Nah, jadi yang ke-8 ini kayaknya sepele, tapi penting ya untuk tahu detail harga. Karena pengalaman saya dulu ketika tahun 2013-14 ya, ketika baru memulai, belum canggih sistemnya, semua masih di-handle sendiri. Nah, kebetulan saya memang sudah punya prinsip sama teman, sama partner saya bahwa harus tahu semua harga. Saya hafal semua harga. Dengan hafal semua harga, saya bisa nge-cut cost pembelian belanja itu bisa 10-15%. Ya 5-11%. Itu kalau digabung-gabungin ya. Misalnya nih, belanja equipment saya kan dapat murah. Biaya yang lain bisa potong lagi. Biaya ke vendor renovasi bisa di-cut. Itu berapa persen tuh kita bisa nge-cut tuh biaya capex? Ya, udah dari capex totalnya udah hemat, kita bisa hemat lagi karena kita melakukan berbagai investasi tadi. Pastinya itu capex-nya bisa di-price lagi. Karena buat kita sebagai bisnis, apalagi UKM, itu permainannya permainan price harga. Ini gitu sih namanya. Kalau bisa dapat yang paling murah dengan hasil yang paling baik, apa enggak? Ya, itu prinsipnya ya. Jangan udahlah, udah percaya, udah jangan percaya. Kalau bisa kepres terus apa? Karena buat UKM yang belum mulai, yang namanya cash flow, cadangan duit, jangan uang, itu penting banget, itu nyawa ya. Mungkin 10 juta itu bisa menjamin nyawa sebulan. Jadi ngehemat sekian juta rupiah setiap pembelanjaan itu penting banget. Jadi teman-teman semua harus berkonfirm. Yang ke-9, jangan terlalu banyak masukin capital working di mulai bisnisnya. Contoh, saya butuh selain capex, apa sih capital working? Capital working itu adalah bahasa Indonesia sih kebutuhan dana untuk menjalankan operasional kerja sehari-hari lah, gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau capex kan kebutuhan dana yang digunakan untuk sebuah restoran jadi bangunannya, jadi ongkos training ketika sebelum restoran buka, kan ada kan kadang
input segala macam itu ada training, kos bahan baku, training dan lain-lain. Itu namanya capex. Nah, tapi capex untuk jadinya sebarang. Tapi kalau capital working adalah ketika saya seorang jadi, ya, itu kan 1 minggu ketika kita jualan, itu belanja dong bahan baku. Nah, belanja bahan baku itu kan butuh duit. Nah, kalau misalnya kita belanja selalu dibayar di depan, bahan baku, anggaplah KPP kita 40%. Kalau sales kita 100 juta, berarti kita butuh 40 juta. Ya kan? Kalau kita belanja itu 40 juta di awal di jualan, kita belanja 40 juta. Berarti kita butuh modal tambahan 40 juta di awal. Ya kan? Modal kita di awal tambah gede, karena harus tambah juta yang kita akan pakai untuk bahan baku. Nah, itu disebut dengan namanya kita menambah biaya capex dengan menambah biaya karena kita punya capital working yang besar di awal. Karena kita pakai untuk beli apa, beli cup atau packaging atau apapun bahan baku di awal. Kalau bisa gitu, itu diminimalkan. Jangan banyak-banyak beli semua hal yang sifatnya operation. Dibayar di depan. Sehingga ujung-ujungnya membuat capital capex itu jadi bengkak. Kalau bisa, dari awal, semua komponen-komponen biaya OPEX tadi, kita nego nih ke vendor nih. Dibayarnya, bayar mundur. Atau bahasa kalian namanya biaya OP, payment ya. Jadi, misalnya, oke, beli kardus, dikirimnya tanggal 1 pas kita opening. Tapi dibayarnya boleh nggak per 2 minggu? Jadi nanti setelah 2 minggu minimal kita ada pendapatan. Jadi, pendapatan dari cash flow bisnis itulah yang kita pakai untuk membayar bahan baku, bayar packaging. Misalnya, sama vendor bahan baku, boleh nggak dibayarnya TOP sekali dibayarnya. Jadi, pembayaran bahan baku bukan dibayar di depan, tapi dibayar setelah ada uang masuk, kalau dibayarkan. Sehingga kalaupun kita memang butuh untuk working capital, yang tadinya butuh 4 juta, ya kita butuh 10 juta aja, juga. Sehingga kan penambahan di capex itu tinggal nambah 10 juta. Sehingga nanti periode pengalihan modal ini pasti akan pendek. Kalau saya 40 juta langsung di awal harus keluar ketika bisnis hari pertama, ujung-ujungnya di capex jadi bukan dari bank. Itu sih yang 9 ya. Karena yang terakhir satu, terakhir ya, yang penting, yang paling sepele mungkin ya, tapi ini penting banget sebenarnya kuncinya. Dari semua inisiatif yang tadi, kita harus selalu berpikir tadi bisa lebih kuat lagi nggak ya? Nah, punya mindset untuk bisa semuanya ini bisa saya kurangin lagi nggak ya? Jadi setiap melakukan inisiatif selalu punya keinginan untuk mencari lebih kuat lagi, mencari lebih kuat lagi, mencari lebih kuat lagi, sampai intinya akhirnya toko kebuka dan akhirnya ketika toko kebuka kita udah punya dapat price yang paling efisien, yang paling optimum, yang paling murah. Sehingga tadi, walaupun kita punya uang banyak, kelebihannya kita bisa mengalokasikan untuk aktivitas yang lebih produktif, yang punya direct impact atau taruh langsung ke sales kita, ke misalnya ekspansi kita. Daripada 100 juta jadi satu gerobak, mendingan kita hemat jadi 30 juta, jadi 3 gerobak kan lebih untungin buat kita. Jadi kita punya mindset itu yang terakhir. Kalau bisa dapat murah, bayar murah dapat banyak, kenapa harus bayar mahal dapat sedikit? Nah itu hal terakhir ya. Yang saya pengen sharing ke teman-teman semua, yang itu harus menjadi mindset buat teman-teman semua. Sehingga dengan 9 inisiatif, ya, 9 inisiatif dan 1 mindset lagi, kita bisa dapat optimum capex untuk membuat bisnis kita bisa menjadi lebih untung. Kira-kira gitu ya dari saya ya, Pak Han. Oke. Mungkin itu Foodpreneur 10 catatan penting ya untuk menekan biaya capex agar lebih efisien yang sudah dijelaskan oleh Pak Danis nih. Ada yang mau bertanya nggak Foodpreneur nih sebelum waktunya mepet-mepet mau habis ya Pak ya? Nih, ini ada di kolom komen. Ada dari ayam tulang lunak .sultan, Mas menentukan luas yang pas itu gimana ya? Kata ayam tulang lunak. Ya. Oke.
Bagus nih pertanyaannya. Jadi sebelum kita nentuin luasnya, kita harus bagi dulu nih kebutuhan. Jadi kalau di restoran ya, kan sebenarnya kebutuhannya yang pertama ruang ruang konsumen, area servis ya. Ya. Kedua area dapur. Oke. Tiga area gudang. Gimana? Nah, area penyimpanan macam-macam nih. Ada memang terpisah, ada yang gabung sama dapur pakai. Kalau nggak gede-gede amat sih, biasanya pakai lemari-lemari itu di bagian di atasnya atau produksi atau di bagian bawah. Boleh. Tapi intinya area penyimpanan boleh disimpan digabungkan sama area dapur atau penyimpanan dipisahkan dari area dapur. Di dua ya, tiga area. Yang keempat, area support. Beda-beda terserah kebutuhan. Tapi selengkapnya support tuh ada toilet, WC, musola, area mungkin cuci disposer, ada juga mungkin area karyawan istirahat, area untuk nyimpan sapu, pel dan sebagainya. Boleh ada semua, boleh milih salah satu. Yang berikutnya adalah area parkir. Nah, tinggal kita setting nih masing-masing area mau berapa kebutuhan ruangan. Nah, kalau misalnya kebutuhan ruangan konsumen yang umum itu adalah per satu table. Satu table itu satu meja satu orang gitu ya. Dua orang. Itu kebutuhannya adalah 1,5 meter persegi. Ya. Bisa nggak lebih kecil? Bisa aja sih kalau mepet kecil-kecil kayak warna gitu. Meter ya. Tapi bisa juga lebih gede kalau misalnya fine dining bisa 2 meter. Tapi rata-rata catat buat teman-teman semua itu di 1,5 meter persegi. Itu area. Tinggal dikali nih kalau kita pengen buka 30 table ya 1,5 kali 30 berarti kita persegi ya. Kali-kali aja. Berapa? Dapur tergantung catnya berapa banyak, alatnya berapa banyak, mau gabung sama penyimpanan apa enggak. Relatif, saya nggak bisa ngomong berapa kali berapa. Ada yang 9 meter persegi, ada yang 15 meter persegi, ada yang 20 meter persegi, bahkan ada yang sampai 15 meter persegi kalau kompleks nih hitungannya. Dihitung aja teman-teman berapa, tinggal dijumlahkan meter perseginya. Area gudang sama, digabungin apa enggak? Kalau digabungin masih dihitung, tapi kalau dipisahkan tinggal dihitung nih, ada freezer apa enggak, ada chiller apa enggak, ada ruang penyimpanan water packing yang harus apa enggak, ada ruang buat barang segar apa enggak, ya dihitung aja jumlah terbagi. Kemudian ruang servis, mau ada toilet apa enggak ya, ada musola apa enggak, kalau enggak ada berarti enggak ada ruang karyawan apa enggak, tentu ada ya tinggal jumlah. Berapa karyawannya? Karyawannya 2 sama karyawannya 20 ya beda aja. Jadi biasa pasti berapa? Hitung aja. Hitungannya tinggal jumlahkan. Sama area parkir. Nah, parkir ini yang krusial. Parkir ini berhubungan sama ruang servis. Kalau misalnya ternyata nih kita nih punya targetnya adalah 30 meja. Berarti kan ada 30 konsumen nih. Nah, anggaplah 30 konsumen ini motor semua nih. Nah, 30 motor berapa butuh parkirnya? Kalau motor butuh sekitar 1,5 meter persegi, ya tinggal dikali itu 30 sampai 1,5 meter persegi. Berarti parkir motor ya butuh sekitar 4 meter persegi sampai tinggal tuh jumlah-jumlahnya kebutuhannya area. Dapat tuh kira-kira sekian. Di lapangannya plus minus ya. Itu sih justifikasi dari teman-teman semua secara feeling ini mau lebih atau mau kurang berapanya. Tapi ini malah dari kita menghitung tadi secara rinci, kita dapat gambaran secara garis besar berapa kira-kira kebutuhan kita. Itu kira-kira ya. Oke. Gimana untuk ayam tulang lunak Sultan sudah terjawab kan, langsung dijawab oleh Pak Danis ya. Nah Pak, karena waktu sudah mau terbatas ya waktu nih, saya ingin menanyakan satu hal lagi Pak. Tips-tips ya, apa aja sih untuk tema kali ini Pak, biar semua seluruh foodpreneur yang ada di rumah tuh bisa dapat insight gitu Pak. Oke. Tips-tips intinya tadi ya, untuk dapat pengembangan modal yang baik atau bisnis itu jadi lebih profitable, apalagi kondisi COVID sekarang ya,
dibandingin kita dimaksa naikin sales of top line, profit, lebih baik kita ngurangin cost. Nah, yang paling pertama kali kita bisa manage adalah tadi gimana kita memanage namanya capex. Nah, dan untuk manage capex yang benar-benar maksimal, kita harus buat planning yang baik untuk benar-benar berhitung ya berapa nilai termurah dari capex kita. Kemudian ketika mengeksekusinya, kita harus kontrol terus setiap prosesnya dan pastikan di akhirnya kita akan dapat capex termurah dan dengan bisnis konsep yang baik. Kira-kira itu ya dari saya. Oke, gimana nih Foodpreneur? Udah dapet kan tips-tipsnya langsung dari Pak Danis nih. Jangan khawatir untuk yang tertinggal Foodies on Sharing kali ini, kita pasti akan upload di Instagramnya foodies.id dan juga di-upload pun di YouTube channelnya Foodies. Nah, karena udah mau akhir acara, kita foto bersama dulu Pak, seperti biasa. Nih buat teman-teman Foodpreneur semua, kalau ada yang mau di repost sama Foodies atau sama Pak Danis, boleh langsung screenshot, langsung tag foodies.id dan Pak Danis. Oke. Saya hitung sampai 3 ya Pak ya. Oke, 1, 2. Sekali lagi ya Pak ya. 1, 2. Oke. Nih, sekali lagi nih Pak, sebelum kita mengakhiri, saya mau informasi lagi, mau nge-reminder lagi teman-teman Foodpreneur yang ada di rumah nih, 2 hari terakhir pendaftaran FOC 11, yaitu 10 kali outlet growth, ekspansi cabang sendiri tanpa kemitraan. Nah, untuk yang ingin mengetahui opsi mengembangkan bisnis kuliner, dan selain membuka cabang dengan sistem kemitraan, terus yang ingin juga mengetahui bagaimana skenario pengembangan bisnis gitu kan, dan ini tuh akan langsung dibicarakan oleh Pak Danis ya. Nah, kebetulan Pak Danis sudah mengisi acara di tanggal 8 nih. Jangan sampai terlewat ini yang akan dipelajari di FOC 11 ini adalah menyusun kalkulasi modal dan bagi hasil outlet, membangun dan menyusun organisasi dan bisnis proses yang kuat untuk berkembang, membangun brand dan marketing yang kuat untuk menopang ekspansi bisnis. Nah, dan masih banyak lagi ilmu yang akan dipelajari di FOC 11 ini nih. Catat tanggalnya di 8, 9, 10. Nah, untuk cara daftarnya gampang banget nih, saya udah ngepin. Untuk linknya di bit.ly/10 kali strip growth atau langsung hubungi CS Foodies-nya di 0813 1214 7974. Nah, jangan lupa untuk selalu join di Telegram channel Community Foodies untuk update informasi bisnis kuliner setiap harinya di t.me/foodiesid dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Foodies Channel. Oke, mungkin segitu. Semoga tema kali ini bermanfaat bagi seluruh foodpreneur yang ada di rumah dan mendapatkan insight-insight yang berharga untuk tema kali ini. Bapak Danis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih Pak.